Shalom, shalom, shalom. Haleluya. Terima kasih Bapa Yahweh Elohim. Terima kasih karena Yahudit sudah menyelesaikan perjalanan Yahudit dari Tomohon ke Manado. Haleluya. Terima kasih karena Yahudit dapat menyelesaikan perjalanan. Yahudit. Shalom. Yahudit sudah capek. Haleluya. Yahudit sudah capek dari rumah sakit Bethesda. Kemudian Yahudit mulai berjalan dari Tomohon ke Manado. Shalom Manado. Perjalanan kaki dari Tomohon Manado sudah selesai. Terima kasih. Yahudit dengan keril. Nah, ini adalah keril dari Yahudit. Capek saudara-saudara. Yahudit bawa keril dan Yahudit sudah capek karena sekarang Yahudit sedang kepanasan, saudara. Panas sekali. Beda waktu Yahudit berjalan dari air Madidi. Kalau rute air Madidi Tondano adem. Suasananya adem, tidak panas, bahkan hujan. Tetapi masalahnya mendaki gunung, saudara-saudara, agak mendaki. Beda dengan Tomohon Manado, rutenya menurun, tetapi panas. Jadi Yahudit agak kepanasan, bahkan kepanasan sekali, saudara-saudara. Semoga Tuhan Yom Kippur. Yahudit tidak tahu sekarang jam berapa. Yahudit sudah kepanasan, saudara-saudara, sudah selesai. Semoga Tuhan akan selalu menjaga Yahudit. Tuhan akan menyayangi Yahudit. Di hari raya Yom Kippur, Yahudit boleh merasakan bagaimana kadang-kadang Yahudit sebetulnya sudah tidak tahan karena panas, saudara-saudara. Yahudit sudah berdoa, Tuhan, kita semua mau berhenti justus, Tuhan. Kita semua istirahat. Kita nak tahan tuh panas, Tuhan. Panas. Tetapi saudara-saudara, karena saya tidak terbiasa dengan panas, saudara-saudara. Bertahun-tahun saya tinggal di kamar, saudara-saudara. Saya terkurung di kamar, sedangkan sekarang saya harus menerima bagaimana saya tidak lelah, saudara-saudara. Saya tidak kecapean, tetapi saya kepanasan, saudara-saudara. Matahari sangat terik. Dan apa yang selalu diberikan motivasi Tuhan kepada Yahudit, waktu Yahudit sudah tidak tahan kepanasan, saudara-saudara, Yahudit tidak capek, cuma tidak tahan panas, kan. Tetapi Tuhan, saya mengatakan bahwa betapa baiknya Tuhan. Saya sudah mau menyerah, saudara-saudara, tetapi Tuhan ingatkan kepada Yahudit. Bahkan Yahudit terkejut dan tertawa karena Yahudit sudah mau menyerah,
karena kepanasan saudara-saudara. Panas saudara-saudara. Suasana. Apa yang diingatkan Tuhan kepada Yahudi? Karena kamu sudah terbiasa di kamar, kan tidak tahan panas. Saya mengaku iya benar, saya tidak jangankan panas saudara-saudara. Melihat sinar matahari saya tidak suka, melihat cahaya saya tidak suka. Tetapi sekarang saudara-saudara, saya tidak tahu apakah memang Tuhan kadang-kadang Tuhan mau menguji kita manusia. Saya hanya diingatkan oleh Tuhan, kamu harus terus jalan. Walaupun Tuhan, kita semua berhenti, tidak tahan kita panas Tuhan. Ya tahan Tuhan. Matahari pas dia terik. Apa yang diingatkan? Saya hanya diingatkan oleh Tuhan, Bapa kita yang baik, Bapa Yahweh Elohim, pencipta alam semesta, Ben Elohim, Yeshua HaMashiach. Kamu harus seperti orang Israel. Coba kamu rasakan bagaimana perjalanan orang Israel pulang dari Mesir. Mereka pulang, mereka harus menghadapi bagaimana terik matahari di padang gurun lah. Ya pastilah mereka pasti merasakan bagaimana ada panas saudara-saudara. Namanya padang gurun kan. Tetap biar sedikit dong bilang, walaupun Tuhan melindungi mereka dengan tiang awan dan tiang api, pastilah mereka tetap, karena Tuhan mengingatkan saya, ya saya percaya mereka mungkin merasa kepanas. Pasti ada panas. Apalagi tidak ada pohon kan saudara-saudara. Saya boleh membayangkan bagaimana kalau tidak ada pohon-pohon. Panas. Setidaknya saya hanya diingatkan oleh Tuhan, kamu harus bertahan. Kalau boleh kelar di Manado. Ya mungkin saya sudah di ujung Manado saudara-saudara. Sudah batas Manado dan Pineleng, Minahasa dan Tomohon. Sekarang kan sudah masuk Manado dah. Jadi jalan ke Citralen ke Manado dan ke Minut. Sekarang kalau yang Pineleng mungkin masih masuk Minahasa ini dulu. Dan saya dari kota kalau Tomohon kan mungkin kota Madia mungkin, karena wali kota kan saudara-saudara. Maaf saya tidak terlalu pintar. Saudara-saudara, Yahudi sudah kepanasan, tapi Yahudi sebenarnya tidak capek saudara-saudara, hanya kepanasan. Yahudi bersyukur sudah menyelesaikan adventure atau masih dari, kalau orang Israel bilang masih perjalanan atau adventure atau petualangan lah dari Tomohon. Sekarang sudah di ujung Manado. Jadi batas antara Minahasa Manado. Terima kasih Tuhan. Tuhan begitu baik saudara-saudara. Haleluya. Yom Kippur, saya tidak tahu sekarang jam berapa, maaf. Tetapi kan sekarang kan saya Yom Kippur kan. Nanti mau buka mungkin ya sekitar jam 6 lah, jam 7 baru buka atau kita boleh makan. Puasa sudah selesai. Fast. Karena sekarang kan Yahudi lagi. Ya maaf, saya tidak sedang mempromosikan bahwa puasa. Saya puasa. Tetapi karena saya boleh, saya mencoba. Karena Yom Kippur harus puasa. Walaupun ada pantangan hanya kalau Yom Kippur kan, kalau mau puasa ya kalau orang sakit tidak boleh puasa saudara-saudara. Kalau yang sedang menyusui atau sedang hamil
mereka tidak boleh puasa. Tetapi kalau orang-orang yang sudah bar mitzvah atau bat mitzvah atau anak-anak yang 17 atau 18 13 lah, 12 13 ya, tahun, mereka sudah bat mitzvah atau bar mitzvah, dan orang yang sehat ya mereka harus puasa, saudara-saudara. Dan Yahudit sebetulnya hanya berkata, Tuhan, Yahudit kalau di rumah mungkin tidak akan melakukan puasa, kecuali Yahudit pergi ke kehilah atau ke sinagog. Kalau tahun lalu Yahudit ke sinagog. Kalau sekarang Yahudit sebetulnya ke kehilah dulu, tetapi Yahudit, Tuhan ingatkan lebih baik kalau kau sebetulnya rencana mau ke Tondano atau bagaimana, Tuhan ingatkan kau ke Tomohon, saya harus mengunjungi rumah sakit Bethesda, saudara-saudara. Mas, saya tidak mengunjungi, maaf. Saya harus, setidaknya saya mesti melihat. Jadi saya kan sudah tidak pernah melihat rumah sakit Bethesda. Apalagi jalur yang saya selalu lewati kan tidak lewat rumah sakit Bethesda. Kalau saya ke Tondano kan saya harus lewat, bukan lewat jalur. Jadi saya tidak pernah lihat lagi. Makanya waktu saya tadi ke rumah sakit Bethesda, saudara-saudara, suatu anugerah berkat bahwa Tuhan masih mengingatkan Yahudit, walaupun Yahudit tidak suka lagi mengingat, maksudnya tidak suka ingat lagi bagaimana pengalaman Yahudit di rumah sakit Bethesda. Apalagi Yahudit mengalami hal menjadi pelanggan rumah sakit Bethesda kan umur 15 tahun. Yahudit kan menjadi pelanggan tetap di rumah sakit Bethesda mungkin 15 mulai kelas 1 SMA. Jadi ya kira-kira masa-masa Yahudit harus dirawat, saudara-saudara, di rumah sakit Bethesda. Sehingga Yahudit kadang kalau ingat rumah sakit Bethesda, kadang sedih, kadang senang, kadang ketakutan. Jadi kalau ingat rumah sakit Bethesda, sedih, kadang susah, bahkan malu, saudara-saudara. Malu karena saya mungkin seorang remaja yang harus sakit-sakitan, saudara-saudara. Dan kadang tertawa, saudara-saudara, kalau ingat. Walaupun Yahudit harusnya malu dengan keadaan Yahudit, tetapi kadang Yahudit tersenyum dan tertawa. Dan ada lagi yang lebih seru lagi, di rumah sakit Bethesda ada yang menakutkan Yahudi, saudara-saudara. Tetapi menakutkan yang apa ya? Bukan ketakutan karena setan, saudara-saudara. Bedakan saya ketakutan setan atau ketakutan mati. Bukan itu yang saya takutkan. Tapi ada sesuatu yang membuat Yahudi, justru karena mungkin yang satu yang diingatkan oleh Tuhan, Yahudi harus ke rumah sakit Bethesda. Tetapi ya, saya Yahudi minta maaf karena hal-hal yang Yahudi pahami tentu tidak Yahudi katakan di channel Yahudi, karena sesuatu yang tidak boleh, mungkin saya tidak mengatakan tidak boleh atau tidak apa, tapi tidak boleh dipahami. Kadang-kadang nanti mungkin kalau Yahudi mengatakan, nanti Tuhan akan mengatakan nanti mau salah paham. Orang bilang nanti salah paham, lebih baik yang penting anak pergi je, anak ingat aja yang tahu. Haleluya, haleluya. Kenapa Yahudi mengatakan ketakutkan? Karena memang Yahudi ketakutan, saudara-saudara. Kalau mengingat kadang seperti kalau kita mengatakan, saya mau mengatakan bahwa
mungkin saya tidak mengatakan karena kalau Anda hobi, kalau dulu Anda hobi mengisi mungkin teka-teki silang, tidak semua orang kan suka teka-teki silang. Kalau orang bilang TTS apa, kalau kita remaja-remaja dulu atau yang hobi-hobi apa, walaupun orang sudah tua, ada yang suka sekali ngisi-ngisi TTS atau teka-teki silang. Ya demikianlah maksud Yahudi. Ada yang boleh mengisi, kadang-kadang seperti saya boleh mengisi, ada yang saya tahu, tetapi ada yang tidak saya tahu, saudara-saudara. Saya tidak mengerti. Demikian maksud saya untuk mengatakan kepada saudara-saudara, apa yang membuat saya ketakutan? Katakanlah saya hanya memberi perumpamaan seperti kita suka TTS. Ada orang suka TTS, ada yang tidak mau. Tetapi ada orang boleh pinter mengisi TTS seperti saya. Kadang saya suka mengisi TTS, tetapi tidak semua saya dapat mengisi dengan, atau katakanlah kalau saya tidak tahu saya tidak isi. Demikianlah yang terjadi seperti saya. Jadi bagi yang hobi mungkin TTS, ya dia dapat mengerti maksud saya. Jadi yang tidak hobi tentu tidak suka, saudara-saudara. Bahkan mengatakan apalagi otak. Maaf, saya tidak mengatakan yang suka TTS mesti yang pintar, karena memang kan ilmu pengetahuan kan. Saya sendiri kadang tidak tahu. Tidak semua saya dapat mengisinya dengan baik. Dan walaupun ada sembara TTS, saudara-saudara, walaupun ada 10 orang yang mengisi dengan benar, katakanlah saya termasuk yang 10 mengisi dengan benar, saudara-saudara. Waktu diseleksi, tetapi yang hanya dipilih biasanya hanya 3 orang atau 4 orang yang dijadikan pemenang, atau katakanlah juara. Jadi saya mau mengatakan apa, saudara-saudara? Saya tidak mengumpamakan seperti, saya hanya apa istilahnya? Saya hanya menggambarkan sedikit. Mungkin orang akan mengatakan hanya berasumsi lah, asumsi atau cuma lelucon. Tetapi yang paling penting mungkin Yahudit mau katakan, Yahudit sangat berterima kasih karena Yahudit ingat waktu Yahudit berjalan rute air madi di Tondano, kebetulan pada waktu pas hari raya Lakba Omer, saudara-saudara. Maaf kalau yang tahu mungkin mengerti Lakba Omer. Jadi Yahudit berjalan pas hari raya Lakba Omer, Yahudit melakukan jalan kaki, walaupun hampir satu hari lagi. Dari subuh sore baru tiba di Tondano, jalan kaki, saudara-saudara. Dan jadi Lakba Omer yang bulan Mei, jadi 5772. Kalau sekarang kan Yom Kippur sudah 578, yang Lakba Omer yang Mei 5782. Kalau sekarang kan sudah 5783. Ya, kalau saya tidak, mudah-mudahan saya tidak salah, saudara-saudara. 5783 mungkin sekarang kan. Mudah-mudahan tidak salah. Yom Kippur. Kadang-kadang Yahudit berpikir, kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang saya senang justru, saudara, kalau memang pas ada hari-hari raya, kalau saya harus melakukan sesuatu yang seperti yang saya lakukan. Mungkin kalau saya tidak ibadah, jadi saya jalan kaki, saudara-saudara. Jadi karena saya sekarang sudah di Manado, saya harus kembali lagi, saudara-saudara. Aduh, maaf saya kepanasan, saudara-saudara. Maaf saya sudah kepanasan, saudara-saudara. Bukan lapar, tapi saya kepanasan. Dan sekarang kan saya harus kembali lagi ke Tomohon, saudara-saudara. Kenapa saya harus kembali ke Tomohon? Waktu saya naik kan saya bawa mobil, saudara-saudara. Saya bawa mobil. Waktu saya turun kan saya tinggalkan mobil di Tomohon. Saya jalan kaki kan.
Sekarang saya mau balik lagi saudara-saudara, karena saya mesti balik lagi, mau ambil, kita mau ambil tapi oto tadi saya tinggal di Tomohon. Jadi pergi di Tomohon kita kasih tinggal tapi oto di ujung Tomohon. Nanti Jo kita berjalan Sodimnado sekarang. Sekarang karena Sodimnado toh kita sama babale lagi. Masa nak jalan kaki saudara-saudara. Saudara-saudara, saya tidak mau jalan kaki. Saya kurang mau badeo, orang bilang. Orang-orang Manado yang pendaki gunung, orang-orang pendaki gunung tahu kalau bilang mau badeo, artinya cuma mau badeo. Apalagi orang pendaki kan tidak punya uang, saudara. Orang-orang yang cinta gunung kan cuma nekat-nekat suka dari gunung, kadang tidak punya uang. Yang penting ada makan, jodoh. Orang lebih baik beli makan daripada bayar transportasi kalau tidak ada uang kan. Jadi lebih baik mereka berjalan kaki, atau ada istilah orang bilang DO. Kalau DO dong bilang kayak saya mau ke Soputan kan jauh kan, Gunung Soputan kan jauh, mesti naik transportasi kan jauh, saudara-saudara. Kalau tidak ada kendaraan, tidak ada uang, orang-orang pendaki gunung akan mengatakan torang bade ojo, kita de ojo. Do itu bukan drop out, saudara, atau drop apa ya? Do dola oto. Dorang maksud cuma membawa dola oto. Orang Manado bilang kalau ndak ada doi, bayar oto, bayar taksi, bayar Grab, bayar ompreng atau ojek, bade ojo. Do dola oto. Sekarang Yahudit, karena mesti balik lagi, saudara-saudara. Ya Yahudit kurang mau bade o. Jadi kurang mau bade o. Artinya do apa? Lihat saudara-saudara. Kalau ada oto lewat, oto yang gratis yang boleh saya tumpangi, yang kebetulan mau ke Tomohon, saya akan minta mode ojo, mau badola oto. Soalnya kan di sini bukan stasiun, saudara-saudara. Kalau ada stasiun mungkin saya boleh naik oto. Orang Manado bilang ada oto penumpang nak, ada oplet nak, mau ke Tomohon. Tapi kan saya di rute yang biasanya yang lewat-lewat kan oto pribadi dah. Jadi semoga aja sebentar Yudit mau badeo, mau badola oto yang gratis, saudara-saudara, tidak bayar, karena saya mau ke Tomohon kan. Mudah-mudahan Tuhan akan memberikan foto yang terbaik. Ya paling jo open cup. Orang Manado bilang yang open cup jo, supaya tuh boleh duduk jadi belakang, enggak masalah, saudara-saudara. Demikianlah kalau torang sudah terbiasa dengan mendaki gunung, saudara-saudara. Saya sudah terbiasa. Wah, maaf saudara-saudara, saya sudah kepanasan, saudara-saudara. Mati kita dengan kepanasan. Saudara-saudara, orang-orang yang sudah terbiasa dengan gunung, mendaki gunung, ya sudah tidak asing lagi berpenampilan seperti Yahudit, saudara-saudara ya. Jadi bukan Yahudit sedang apa, tapi karena sudah kepanasan. Mana kan Yahudi tidak minum, saudara-saudara. Jadi harap dimaklumkan. Semoga Tuhan, ya karena Yahudi sudah capek. Terima kasih Yom Kippur. Harapan Yahudi selalu mengatakan bahwa kalau Yahudi banyak salah di Yom Kippur sekarang, Yahudi banyak kekurangan, tolong dimaafkan segala kesalahan-kesalahan yang sudah Yahudi lakukan. Mungkin perbuatan Yahudi yang tidak baik, atau kata-kata Yahudi yang tidak baik dalam hati, pikiran, dan perbuatan. Semoga saudara-saudara, siapapun, keluarga saya, saudara saya, bahkan teman-teman semua dimanapun yang berada, mohon diampuni segala kesalahan, apalagi
di channel-channel saudara, orang-orang yang sudah biasa dengan YouTube atau channel-channel, tentu Yahudi minta maaf kalau ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan di hati saudara-saudara. Sekali lagi Yahudi minta maaf, dan sebagai mana saya manusia, saya hanya manusia. Saya tidak tahu, saya sebetulnya merasa bahwa saya tidak mempunyai musuh. Saya percaya saya tidak dibenci orang. Yang saya yakini saya tidak dibenci orang. Jadi kadang-kadang saya berpikir mungkin saya punya kalau saya marah kepada orang, mungkin karena orang tidak suka kepada saya. Semoga orang-orang tersebut saya akan memaafkan mereka karena saya kadang-kadang merasa saya tidak suka membenci orang. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa di Yom Kippur kamu harus minta pengampunan dan kamu harus memberikan pengampunan. Jadi kalau saya harus minta pengampunan kepada orang yang mungkin saya sakiti, dan saya harus mengampuni orang yang mungkin sudah menyakiti saya dalam hal apapun, saudara-saudara. Karena inti daripada Yom Kippur adalah untuk Yom atau Kippur, Yom hari untuk kita akan menutupi kita, atau istilah kita selalu mengatakan ada pendamaian, mendamaikan segala kesalahan saya yang banyak dan kesalahan kita manusia, saudara-saudara. Sekarang sudah jam berapa, saudara-saudara? Saya mau balik lagi ke Tomohon. Doakan saya, saudara-saudara, supaya saya tetap kuat. Saya mau DO dulu, gratis. Kalau DO artinya oto gratis, mau naik oto gratis ke Tomohon. Nanti kalau Tuhan berkenan, nanti saya akan pulang. Tuhan akan doakan saya supaya Yahudi akan dijaga atau dilindungi oleh Bapa Yahweh Elohim, pencipta alam semesta, Beshem Yeshua HaMashiach ben Elohim. Haleluya, saudara-saudara. Nanti kalau sudah di Tomohon, kalau so di Tomohon lagi, nanti kita mau upload. Haleluya. Shalom.